Next, sekarang kita lanjut cara melakukan penyetelan katup atau klep. Nah, ini khusus di motor 4 tak atau mesin 4 tak. Kenapa 2 tak? Nah, dia tidak ada klep atau mekanisme katup. Nah, kenapa sih harus dilakukan penyetelan katup atau klep? Supaya apa? Fungsinya untuk apa sih? Untuk apa, Mas? Fungsinya? Kenapa harus disetel katupnya? Supaya performa mesin itu tetap optimal. Oke, suara mesin tidak kasar. Terus apa lagi? Kenapa perlu penyetelan klep? Apa? Efisiensi bahan bakar. Bahan bakar. Terus supaya tidak menimbulkan kerusakan komponen lainnya. Nah, klep itu punya ukuran atau celahnya masing-masing atau standarnya masing-masing. Nggak bisa klep itu nanti teman-teman atau setel itu terlalu renggang atau terlalu sempit, nggak boleh. Itu harus sesuai dengan standarnya masing-masing. Nah, oke, udah nih. Mau tak gambarkan. Nah, dulu. Oke, teman-teman, coba perhatikan di sini. Ini adalah apa ini? Rocker arm atau pelato. Terus kemudian ini ada klep atau katup atau valve. Iya kan? Jadi besok jangan bingung cara melakukan penyetelan valve. Valve itu apa sih? Jangan bingung, ya. Katup itu apa sih? Klep itu apa sih? Sama aja. Nah, biasanya di dunia perbengkelan itu nama-nama itu banyak, Mas. Dan biasanya beda daerah itu penyebutannya beda. Ya kayak poros jengkol. Terus apa lagi? Krek as. Terus apa lagi? Bandul. Terus piston itu juga ada, piston, shaker, terus apa nih? Wis beda ya? Piston, shaker, torak. Nah, torak itu bahasa tekniknya itu torak. Piston, nah itu sama. Jadi besok jangan bingung. Ini rocker arm, pelato itu sama. Oke. Terus kemudian di sini ada pegas. Kemarin kan kita sudah bahas nih fungsinya masing-masing. Klep itu apa, pegas itu apa, terus kemudian ada bos klep. Nah, di sini nanti ada bos klep. Nah, kemarin kan sudah kita bahas semua. Nah, sekarang kita akan membahas cara melakukan penyetelan katup atau klep. Nah, kenapa sih klep perlu disetel? Nah, yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi untuk performa mesin akan optimal, terus tidak bunyi kasar, efisiensi bahan bakar. Nah, makanya katup itu harus dilakukan penyetelan ketika memang dibutuhkan penyetelan, tapi ketika tidak dibutuhkan, ketika sudah sesuai dengan standarnya ya nggak usah di setel, nggak usah diotak adik. Nah, di sini ada baut penyetel, ya kak? Nah, katup dengan rocker arm atau di sini sebagai baut penyetelnya itu ada yang namanya gap atau jarak. Di sini ada gap. Nggak mungkin ketika dia bebas, katup ini bebas dari rocker arm tanpa diungkit, itu nggak mungkin dia ketika nggak ada gapnya. Harus ada gapnya atau jaraknya. Fungsinya untuk apa sih gap itu? Kenapa harus ada jaraknya? Kenapa dia nggak mepet aja? Kenapa harus ada jaraknya, Mas? Ayo berpikir secara logika. Biar ada jeda. Biar apa? Nah,
biar ketika terjadi pemuaian dia tidak bersinggungan atau saling bersentuhan. Kenapa bisa memuai, Mas? Karena mesin itu panas. Kenapa bisa panas? Karena ada pembakaran. Lebih panas mana antara nanti katup in sama katup X? In apa X? Kenapa X? Nah, lebih panas katup X daripada katup in. Kenapa? Karena katup in dia hanya bahan bakar dan udara, dan bahan bakar dan udara itu sifatnya nggak panas, dingin malahan. Nah, sedangkan yang X itu untuk membuang sisa hasil pembakaran, makanya dia akan lebih panas. Walaupun di dalam ruang bakar nanti Jumpayung klep ini dia sama-sama kena pembakaran, ledakan. Ketika pada saat waktu langkah ledakan, langkah apa? Usaha atau langkah kerja. Oke, supaya ketika memuai dia tidak bersinggungan. Nah, ketika tidak ada setelannya nih, atau tidak ada gapnya nih, tidak ada jaraknya, ketika memuai apa yang terjadi, Mas? Apa yang terjadi, yuk? Nah, klep tidak tertutup dengan sempurna karena dia akan terdorong turun, buka sedikit. Ketika buka apa yang terjadi? Nah, loss kompresi atau kompresinya akan bocor pada saat waktu langkah kompresi. Paham? Ketika memuai ini kan jadi memanjang, Mas. Ya nggak? Ketika memanjang ini akan mendesak si katup sendiri akan mendesak menjadi turun karena terkena oleh setelan klepnya yang ada di rocker arm. Maka ketika pada saat waktu langkah kompresinya akan menjadi bocor, akan turun, bocor, celah katupnya karena katupnya tidak tertutup dengan rapat akibat pemuaian. Paham? Oke. Maka harus ada gapnya. Dan gap ini tidak boleh terlalu rapat, kan sudah. Terlalu longgar atau jauh. Kenapa? Nah, yang pertama, gap jauh ya. Ini akan timbul yang namanya bunyi. Tadi kalau gap terlalu dekat akan apa? Bocor, kompresi. Tapi kalau gap jauh dia akan bunyi. Bunyi piye? Nah, bunyi ini kemeletek. Kerek. Nah, karena setelan klepnya terlalu longgar atau jauh. Setelan klepnya terlalu longgar akan timbul bunyi. Terus apa efeknya lagi, Mas? Efek yang ditimbulkan ketika selain bunyi? Motor sulit hidup. Kenapa motor sulit hidup? Ketika ini terlalu jauh, Mas, jaraknya nih antara klep dengan rocker arm terlalu jauh. Selain dia timbul bunyi, motor sulit hidup. Kenapa? Karena campuran bahan bakar dan udara bukan telat, kurang. Kenapa kurang? Bisa menalar nggak atau melogika nggak? Nah, betul, karena kurang terbuka. Siapa? Klepnya kurang terbuka, motor sulit hidup dan performa motor tidak optimal atau maksimal. Ya karena campuran bahan bakar dan udaranya kurang. Yang masuk kurang apa? Kurang banyak. Ya enggak? Yang masuk kurang banyak. Tapi ada untungnya enggak, Mas, ketika setelan klep ini terlalu jauh? Ada untungnya, irit. Iya toh? Irit.
Nah, gap dekat ini dia juga akan apa, Mas? Bocor kompresi, terus juga boros. Boros apa bahan bakar. Kenapa? Karena membukanya terlalu tinggi, selain dia akan bocor kompresi. Ada keuntungannya enggak ini? Ketika gapnya terlalu dekat. Keuntungannya apa? Nah, performa motor lebih bagus sebenarnya, Mas. Lebih maksimal karena apa? Bahan bakar dan udara campurnya lebih banyak. Tetapi loh ya, tetapi ketika mesin panas dia akan turun karena apa? Bocor kompresi. Nah, pada saat waktu langkah awal oke, enak banget ketika gapnya itu dekat. Ketika dekat enak karena campuran bahan bakar dan udara yang masuk banyak. Jadi pembakarannya lebih maksimal lagi. Tetapi nanti ketika panas timbul pemuaian, klep ini termuai atau jadi memanjang, maka klep akan terdorong turun sehingga membuka. Walaupun sedikit aja bukanya, dia akan timbul yang namanya kebocoran. Paham nggak? Paham nggak? Paham, Mas Rizky paham? Harus paham. Nggak paham, tak boleh ke. Oke, harus bahan bakar. Tapi performa motor jauh lebih bagus. Tapi nanti ketika panas dia akan berkurang. Oke, sampai sini ada yang tanya kan? Ada yang tanya kan? Nah, cara melakukan penyetelan klep yang pertama apa? Ketika di motor, posisikan mesin pada top. Berarti kalau top seperti yang kita bahas kemarin, apa? Klep nutup rapat keduanya terus. Ciri-cirinya apa top itu? Nah, pelatut tidak menekan, bisa digoyangkan. Terus selain itu kan ada tandanya top itu. Apa tandanya? Di magnet garisnya harus sejajar dengan blok mesin atau blok magnetnya. Ada kan garisnya kan di magnet. Terus kemudian di gigi timingnya harus sejajar juga garisnya dengan mesin. Baik nanti sejajarnya dia secara horizontal maupun vertikal tergantung motornya apa. Paham? Nah, yang paling enak nanti kalian sejajarkan aja. Ketika itu sudah sejajar semuanya berarti itu posisi top. Terus kemudian kalian cek klepnya. Ketika klepnya goyang semua bebas dari tekanan rocker arm, berarti itu juga pada posisi top. Paham? Nah, maka bisa dilakukan penyetelan klep. Nah, terus kemudian langkah yang kedua, kendorkan baut setelan klep. Nah, ini kudu dikendorkan, Mas. Terus kemudian yang ketiga, alat untuk mengukur klep ini apa namanya? Nah, fuller kick. Pakai fuller. Fuller dimasukkan di celah. Di celah mana? Di celah gap ini. Nah, dengan ukuran yang sesuai dengan standarnya masing-masing. Ada yang 0,010, ada yang 0,08, ada yang 0,03, ada yang 0,15. Nah, tergantung motornya. Misal contoh katakanlah 0,10. Berarti fullernya pilih yang ukuran 0,10. Di mana? Di sini nanti. Nah, ketika dia tidak bisa masuk fullernya, maka harus dilonggarkan baut penyetelnya. Ketika dia terlalu longgar, maka harus dikencangkan. Oke? Pakai tapet itu, L tapet.
untuk melakukan penyetelan klep. Tapet, nah sampai terasa seret. Seret ya apa bahasa Indonesianya, Mas? Oh. Apa seret apa, Mas? Seret. Bahasa Indonesia kah seret itu? Serat. Seret atau serat. Kayak akan serat itu lah buah-buahan. Mas Rizky so guyu ya. Nah, seret sampai seret-seret itu ya ketika kamu dorong dia akan susah, ketika kamu tarik dia akan susah. Nah, itu sudah pas. Seret. Antonimnya seret apa, Mas? Licin ya? Antonim lawan katanya licin. Ya seret lah. Sampai seret. Kemudian setelah selesai ditahan ininya baut penyetelnya, terus kemudian kencangkan baut penguncinya. Kemudian dikencangkan. Oke, terus dicek lagi. Biasanya gerak itu. Jangan langsung dilepas, enggak, dicek lagi. Ketika sudah dikencangkan perlu dicek lagi. Apakah sudah lepas atau seret atau malah longgar atau malah nggak bisa dilepas fulernya. Nah, harus benar-benar dipastikan. Fuller. Ada yang belum pernah lihat fuller? Dan nanti di bawah banyak fuller, dilihat dulu aja. Belum pernah lihat fuller ya? Masa? Yang belum atau yang bukan lulusan SMK otomotif atau dari SMA ya mungkin belum pernah lihat. Nah, dia bentuknya kayak pisau. Nanti di bawah banyak banget. Nah, itu ada ukurannya, Mas. Ukurannya mulai dari 0,0 berapa, 0,01 atau 0,02. Nah, dan biasanya, Mas, perhatikan dulu. Dan biasanya celah klep ini ada yang sama, ada yang berbeda antara klep in dan klep X. Biasanya lebih longgar mana? Lebih longgar mana setelannya antara klep in dan X? Kenapa X? Nah, tingkat pemoainya lebih tinggi. Karena apa? Dia panas. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi loh. Klep X itu lebih panas daripada klep in. Jadi pemoainya lebih tinggi. Ada juga yang semuanya sama setelannya, standarnya 0,8 ya 0,8 semua baik in dan X. Nah, berarti ketika seperti itu, bahannya klep X-nya ini berarti bahannya lebih bagus daripada klep in. Dan ciri-cirinya klep in dan X itu lebih besar yang mana? In atau X? Kenapa in lebih besar klepnya daripada X? Oke, betul. Biar campuran udara dan bahan bakar itu lebih banyak masuk, makanya dia lebih besar. Kalau X itu kan hanya untuk buang. Dia nggak usah terlalu besar-besar. Ketika terlalu besar-besar maka akan ngempos. Jadi perbandingannya antara klep in dan klep X itu harus lebih besar klep in. In. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Sudah nih? Nanti ini juga dipraktekkan selain penyetelan katup.